Kami mengucap syukur dan kami percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan ya Bapak Ibu. Amin. Saudara bersuka cita, amin. Saudara berbahagia, amin. Ya, 79 tahun loh Indonesia sudah merdeka, ya, 79 tahun. Itu makanya kita bersyukur sama Tuhan, ya, saudaraku sekalian. Ya, kemerdekaan itu bukan harga yang murah, benar nggak? Kemerdekaan itu harga yang mahal, ya, saudara. Kemerdekaan satu bangsa itu harganya mahal loh, ya. Pasti ada darah yang tertumpah dan bukan sedikit, ya, benar nggak saudaraku? Ya, dulu kita melawan penjajah itu wah, habis-habisan ya kan? Nah itu, tidak ada kemerdekaan yang gratis, tidak ada kemerdekaan yang begitu saja. Ya, pasti orang mencari kemerdekaan itu habis-habisan, nyawa dikorbankan. Tetapi beda dengan kita, merdeka dalam Kristus. Kita merdeka karena kasih karunia, diberikan cuma-cuma. Tuh. Amin saudaraku? Amin. Diberikan cuma-cuma, bukan karena hasil usahamu kamu diselamatkan, tapi pemberian Allah. Ya, oleh iman, bukan karena hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Cuma-cuma dikasih Tuhan, dipilih Tuhan. Coba. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita semakin hormat sama Tuhan, semakin cinta sama Tuhan. Amin saudaraku? Itu makanya kita bersyukur, ya. Untuk kemerdekaan ini jangan anggap rendah sama dengan tentang kemerdekaan saudaraku sekalian. Merdeka itu saudaraku sekalian artinya kita bebas, tidak dibelenggu lagi, amin. Tetapi merdeka seperti apa yang di dalam Tuhan? Nah, haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan sore hari ini untuk kita di Bereng Rambang, amin. Roma 6. Sebenarnya nanti saudara baca Roma 6 itu ayat 1 sampai 23, tapi ini kita lompat-lompat saja, ya. Ya, dengarkan firman Tuhan dan nikmati. Biarlah hati kita seperti tanah yang subur untuk benih firman Tuhan ditaburkan, amin. Haleluya. Roma 6. Oh, puji nama Tuhan. Sudah dapat Roma 6? Amin. Ayat 17 sampai dengan 18. Nah, sudah dapat? Kita baca sama-sama ya, Roma 6 ayat 17-18. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu apa? Hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang percaya amin, katakan amin. Nah, firman Tuhan bilang, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Saudara, kalau hamba yang ditulis di Alkitab ini itu dari kata doulos. Saudara tahu artinya doulos? Ya, doulos itu artinya budak. Ya, kalau bahasa Inggrisnya terjemahan lainnya ada yang mengatakan slave. Ya. Namun bahasa itah teh melai kahayan teh hamba jipet. Jipen teh mina mama, ya. Udah habis putus. Ya. Jipen itu budak. Budak itu nggak punya hak, saudara sekalian. Tahu nggak saudara? Nih, saya mau kasih tahu tentang kemerdekaan ini. Makanya kita kalau sudah mengerti tentang ini, kita jangan anggap remeh lagi dengan kasih karunia. Ya, budak itu tidak punya hak, saudaraku sekalian. Budak itu, ya, budak ini, budak itu tidak punya identitas, nggak punya hak, dia nggak punya.
Ya. Kalau jipen, kalau budak di masa zaman dahulu, waduh ngeri. Saya waktu merenungkan ini, saya lihat cuplikan tentang perbudakan. Ngeri. Dimasukin di kandang, tidur di kandang, itu terserah tuannya. Kalau tuannya beringas, kalau tuannya kejam, kalau dia jipen, kalau dia seorang budak, seorang hamba yang mendapat tuan yang sangat kejam, waduh ngeri. Ya. Tidak punya hak terhadap dirinya, terhadap nyawanya. Kalau seorang budak, dia kawin di rumah tuannya dan dia punya anak, itu menjadi milik tuannya. Tuh. Tidak punya hak. Tidak punya hak. Dia tidak bisa bebas. Dia tidak bisa bebas berkata-kata. Dia tidak bisa punya hak untuk menunjukkan jati dirinya karena dia tidak punya jati diri lagi. Jati dirinya adalah tuannya, siapa yang memerintah dia. Tuh, itu kalau budak. Itulah kalau seorang hamba. Amin, saudara. Saudara, coba perhatikan. Dia tidak bisa lepas dari orang yang menjadi tuannya. Seorang budak, seorang hamba. Tidak bisa lepas. Nggak bisa. Tidak bisa. Tidak ada kata merdeka bagi seorang budak. Nah, saudaraku, beda dengan kalau budak, kalau menjadi hamba, pada zaman kalau sesama orang Yahudi dia berbeda. Tidak seperti bangsa-bangsa lain. Dia harus tidak boleh disiksa. Ya, ada hukum-hukumnya, tetapi tetap dia adalah seorang budak. Tahun ke-7 ke tahun ke-50 dia harus dibebaskan. Kalau satu bangsa, kalau sesama orang Yahudi. Nah, itu. Apa yang menyebabkan perbudakan ini? Saudaraku, banyak bermacam cara. Banyak hal yang menyebabkan seseorang bisa menjadi seorang hamba, menjadi budak orang lain, atau budak sebangsanya, ya, atau budak sebangsa dengan orang Yahudi zaman perjanjian lama. Ya, seseorang bisa menjadi budak mungkin karena dia berhutang, tidak bisa bayar hutang, akhirnya dia memperhambakan diri, ya. Atau seseorang menjadi budak karena dia kalah dalam peperangan. Mereka kalah dalam peperangan sehingga dia diambil oleh menjadi tawanan dan menjadi seorang budak. Budak bisa juga menjadi budak, seorang bisa menjadi budak karena dia dijual, ya, oleh keluarganya, oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh saudara-saudara, seperti contohnya siapa? Yusuf, dia dijual. Ya, berbagai macam cara orang menjadi budak, bisa juga karena diculik. Nah, saudaraku sekalian, itulah budak. Ketika seseorang menyandang namanya budak, saudaraku sekalian, jipen, dia tidak punya hak. Dia harus melakukan apapun yang diperintah oleh tuannya. Nggak tahu kalau jipen dulu di masa zaman dulu di suku Dayak ya, apakah seperti itu juga? Saya rasa seperti itu juga dulu ya. Ngeri dulu, ya. Jipen harus mau dikorbankan dirinya untuk menjadi makanan tuannya, benar nggak? Kira-kira seperti itu ya Pak Untung ya. Itulah yang namanya budak. Itulah yang namanya jipen. Nah, begitu juga dalam hal rohani, saudaraku sekalian. Dosa berbicara tentang perbudakan. Dosa itu mengikat. Dosa itu memperbudak. Orang tidak bisa lepas dari dosa. Kenapa? Karena dosa berbicara tentang perhambaan. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau kamu tidak di dalam firman-Ku, ya kamu menjadi hamba dosa, menjadi budak dosa. Saudaraku sekalian, tidak bisa lepas. Coba perhatikan kehidupan kita yang dulu, coba. Tidak bisa lepas dari dosa. Ya, terikat dengan dosa. Aku diandai, aku mabuk judi. Ya,
Nggak bisa. Kenapa? Kalau tidak Tuhan yang melepaskan, nggak bisa. Aku nggak mau lagi berzina, nggak mau lagi mata keranjang, mata keranjang, mata cengkol, mata apa, mata kucing, ya apa-apapun yang namanya dosa, tidak bisa lepas dari dosa. Karena dosa itu perbudakan, saudaraku sekalian, perbudakan. Itu makanya saudara jangan heran, ya. Orang yang suka menipu, kalau dia nggak betul-betul bertobat, dia pasti menipu terus. Dia nggak bisa lepas dari karakternya yang menipu. Karena dosa itu turun-temurun. Karena perbudakan. Amin, saudaraku? Amin. Sekali lagi, kalau seseorang budak, dia mempunyai keluarga, ya. Ketika dia diperbudak itu, keluarganya itu, anak-anaknya itu menjadi milik tuannya. Begitulah perbudakan dalam dosa, turun-temurun. Makanya coba lihat, perhatikan dosa orang tua kita, dosa nenek moyang kita, kurang lebih saja saudara. Itu makanya kita harus mengalami pembebasan. Tidak bisa orang lepas dari dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang. Saudara, zaman dahulu itu ada beberapa cara orang, ya, lepas dari dosa. Ya, pertama-tama, ya dia harus mati dulu. Benar nggak? Ya kan? Seseorang itu tidak jadi budak lagi, ya dia mati. Kedua, ada orang yang menebusnya, ada orang yang membelinya. Saudaraku, kalau orang mau lepas dari perbudakan oleh tuannya itu, harus ada yang membelinya. Harus ada yang membebaskannya. Dengan cara membayar, dengan cara melunasi, dengan cara menebus dia dengan uang atau dengan apa saja. Itu orang baru bisa lepas dari perbudakan oleh tuannya yang lama. Tapi kalau tidak ada yang menebus dia, kalau dia masih hidup, ya tetap saja dia menjadi budak tuannya. Saudara mengerti nggak, saudara sekalian? Dulu kita ini diperbudak oleh dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Kita tidak bisa lepas. Tapi karena kasihnya kepada kita, karena kasih Allah kepada kita, coba perhatikan baik-baik. Allah turun menjadi manusia. Dia tidak mau kita diperbudak oleh dosa. Karena upah dosa adalah maut, keterpisahan dari Allah. Itu sebabnya Tuhan turun. Dia harus turun karena cintanya. Dia harus turun karena kasihnya kepada kita. Dia nggak mau kita binasa karena dosa. Amin, saudaraku. Dia nggak mau kita binasa karena dosa. Karena setan, perhatikan baik-baik saudaraku sekalian. Karena iblis bekerja melalui dosa, melalui pemberontakan, melalui ketika manusia itu tidak mau hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya iblis menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Karena iblis selalu bekerja melalui dosa. Saudaraku, Tuhan datang. Dia datang untuk apa? Menebus kita dari tuan yang lama. Amin. Dia datang untuk selamatkan kita yang percaya, katakan amin. Kita diperbudak dosa. Itu makanya iblis wenang-wenang. Tetapi Tuhan datang membebaskan kita, menebus kita, membeli kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata,
dengan harga yang lunas. Dibelinya kita dengan harga yang mahal. Dengan nyawanya, dengan darahnya, dibelinya kita, ditebusnya kita, diambilnya kita dari tuan yang lama. Amin, saudaraku. Coba perhatikan hidup kita. Perhatikan, ya. Perhatikan. Kita nggak bisa lepas dari kutuk kemiskinan. Biar banting tulang, banting istri, banting suami, banting anak, nggak bisa lepas. Yang ada cuma tangisan, benar nggak? Banting siapa saja, udah banting pintu ya udah nggak ada, udah hari-hari saja itu, amin. Betul nggak? Semua dibanting. Kenapa aku begini terus? Why? Kenapa? Buhen. Kenapa buhen? Kenapa buhen? Tidak bisa lepas. Coba. Setelah Tuhan Yesus datang, wow, mengalami kelegaan. Coba. Dulu kita nggak bisa lepas yang dari nama Tuhan. Coba kata ibu tadi coba. Kada kawak membagi. Wah. Bujur dia. Kada kawak membagi. Semuanya harus untukku. Kalau kamu mau dibantu ada syaratnya. Bujur dia. Ya, kamu nih kok jatun apa namanya itu jaminan? Elai-elai kok minta bantuan kan gitu. Tetapi sekarang setelah dimerdekakan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tuh Ken, itu iko Ken. Narai namina, tuh. Tegek berkat akan iko Ken. Bujur dia. Iya saudaraku sekalian. Dulu jangankan bilang bagi memberikan perpuluhan. Persembahan kudus kesaksian ibu tadi. Kenapa? Dulu dia belum dimerdekakan. Dalam hal keuangan, benar nggak? Iya. Belum dimerdekakan. Kalau lihat uang, dulu matanya merah. Ya warna uang lah. Bagaimana warna uang, begitulah warna matanya. Ya dah. Karena belum merdeka. Belum merdeka. Coba kita dulu diperbudak loh memang. Iya, jangan bilang. Coba. Sekiranya Tuhan tidak merdekakan kami, coba anak seorang dukun. Nanti saya mau menulis nanti karangan. Seorang anak dukun diselamatkan Tuhan. Ketika bapaknya diselamatkan, ternyata Tuhan berbelas kasihan juga kepada keluarganya, anak-anaknya dan keturunannya. Tetapi gimana ya menulisnya nanti ya? Harus ada sekretaris saya yang handal di rumah untuk menulis itu. Haleluya. Ya. Kalau Tuhan nggak selamatkan kami dulu waktu orang tua jadi dukun itu saudaraku sekalian, waduh. Ya. Ngeri deh. Ya. Aduh. Bisa menjadi tukang kawin. Ya. Tukang kawin sana sini. Tukang korupsi. Kalau tukang kawin apa namanya? Pembawi ya. Itu apa? Karena perbudakan dosa. Saudara jangan kira orang yang diperbudak dosa itu dia nggak ingin lepas. Tapi dia nggak bisa lepas. Dia tidak bisa lepas. Dia menggeliat. Aku nggak mau lagi mabuk-mabukan. Aku nggak mau lagi berjudi. Aku nggak mau lagi. Kayak apa ini hidupku nih? Aku nggak mau lagi. Makanya orang kalau putus asa, dia bisa bunuh diri.
Itu makanya sekali lagi saya mau katakan, Tuhan datang membebaskan kita. Bagaimana caranya Tuhan membebaskan kita? Dengan darahnya. Karena kasihnya, gak ada yang lain. Karena dia mengasihi kita. Kita harus mengerti. Kita harus mengerti bahwa kita memang dulu diperbudak, diperhamba oleh dosa. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Firman Tuhan memang bilang, memang dahulu kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dulu waktu kita hamba dosa, kita gak bisa taat kepada firman Tuhan. Kita gak mau taat, kita gak peduli. Ayat 18 bilang gini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, ketika Tuhan membebaskan kita, memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis yang bekerja melalui dosa itu, kita menjadi apa? Hamba kebenaran. Kita tidak lagi menjadi hamba setan, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Saudara, kalau menjadi hamba Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita. Kita bukan menjadi budaknya iblis lagi, kita bukan menjadi budaknya dosa lagi, kita menjadi budaknya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memperhatikan hamba-hambanya, tidak dibiarkannya hamba-hambanya kelaparan, tidak dibiarkannya hamba-hambanya sakit, tidak dibiarkannya hamba-hambanya begitu saja. Tidak pernah orang yang sudah ditebusnya dengan darahnya, yang menjadi hambanya, dibiarkannya begitu saja. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita menjadi hamba kebenaran, ditebusnya dengan darahnya. Kita menjadi milik kesayangannya, menjadi ahli warisnya. Tetapi ingat, kita dimerdekakan Tuhan untuk menjadi hambanya, untuk melayani dia. Itu artinya hamba, saudara sekalian. Itu artinya budak. Dia adalah seorang pelayan yang melayani tuannya siang dan malam. Amin, saudaraku. Itu namanya hamba. Hamba bukan ongkang-ongkang kaki, ya, melihat jiwa-jiwa begitu saja. Enggak. Seperti apa yang tuannya mau, itu yang dilakukan. Itulah namanya hamba. Itulah yang namanya pelayan. Dia tidak bisa 24 jam. Dia harus mendengar suara tuannya. Walaupun dia ketika tidur, tuannya memanggil dia, Denny, ya Tuhan. Seperti Samuel dipanggil Tuhan waktu itu, ya, waktu dia tidur, Samuel, iya Bapak. Kalau Tuhan memanggil, siapa nama meme ini? Zulmi, ya, itu nama orang Padang Pasir sana. Bersyukurlah kamu Pak Meme, ya. Nama istrimu nama dari Arab sana, ya. Jarang-jarang loh. Ya Tuhan, berdoa kamu sekarang untuk si ini. Bisa begitu permintaan Tuhan. Oh iya Tuhan. Seorang hamba, dia mendengarkan suara. Gak bisa kalau gak dengar. Amin. Ya, ayat 19 Romana. Aku mengatakan hal ini secara manusia dengan kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Benar nggak saudara sekalian? Ya. Waktu kita menjadi hamba dosa, kita tidak pernah berpikiran mau hidup dalam kebenaran. Kita tidak pernah mau hidup dalam kebenaran. Waktu kita menjadi hamba dosa,
yang diajarkan sama kita beramai ilah. Narai buat Pak Pendeta beramai. Dia aku malas aku jadiin. Yang penting aku teh. Dia sembarangan. Yang penting aku teh beribadahi. Narai buat Pak Pendeta. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kita nggak mau hidup dalam kebenaran loh. Ya. 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah apa? Kematian. Coba perhatikan baik-baik. Coba kita perhatikan. Ya. Ini kita sudah rusak. Udah nggak ada suaranya lagi, nah, Bapak Ibu, ya. Kabarnya, Kita nggak tahu lagi apa yang harus kita buat dengan begini. Sudah diginikan, masih tetap tidak menyala juga. Ya, rupanya harus diganti rupanya. Ya, ada yang baru. Nah, rupanya sininya udah los. Iya. Ya, ya, saudara nanti. Puji nama Tuhan. Kalau kita ada berkat nanti kita pesankan ayat. Amin. Kalau udah bicara gitu agak takut aminnya. Kalau kita ada berkat nanti kita pesankan amin. Kalau saudara nanti punya berkat, saudara pesankan. Satu pun gak ada yang amin nih. Saya pancing begitu saja, cuma memancing aja. Saya nggak berharap juga. Ya. Kalau saudara mau ya nggak apa-apa. Mau sembah untuk Tuhan, amin. Jangan takut, jangan gelisah, amin. Haleluya. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Waktu kita nggak mau taat, kita bebas dari kebenaran, upahnya itu semuanya adalah kematian, saudaraku sekalian. Ya, saudaraku. Nah itu makanya kita harus hidup ya sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Tuhan sebagai pembebas kita, sebagai penebus kita. 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, tuh perhatikan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, wow, haleluya. Tuhan itu begitu baik, dimerdekakannya kita dari dosa. Oh, haleluya, amin. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Itu makanya ketika kita menjadi hamba Allah, kita memperoleh buah yang membawa kita kepada pengudusan. Tidak ada orang yang tidak kudus yang masuk dalam kehidupan yang kekal, saudaraku sekalian. Tidak ada orang yang sudah dikuduskan Tuhan, orang yang menjadi hamba Allah. Itu makanya ketika Tuhan menyelamatkan kita, menebus kita, pasti ada buah. Pasti ada buah pertobatan. Dia tidak mungkin sama dengan yang lama. Dia tidak mungkin sama. Kalau dia masih sama dengan yang lama, berarti dia belum ditebus. Dia bukan hamba Allah, masih hamba yang lama. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Itu sebabnya apa buah itu? Apa buah itu? Coba kita lihat. Galatia 5. Galatia 5
ayat 13. Ya. Galatia 5 ayat 5:13. Sudah dapat katakan amin? Ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang percaya katakan amin. Sesudah kamu, ya, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain akan yang lain oleh kasih. Itu makanya sesudah kita diselamatkan Tuhan, ketika kita dimerdekakan Tuhan, bukan begitu saja saudara-saudara. Kita dibebaskannya dari hamba yang lain. Kita menjadi hamba Allah. Kita menjadi hamba Tuhan. Tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan tidak menjadi hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kita kan dulu hambanya dosa, hambanya yang lain. Benar nggak? Diselamatkan Tuhan menjadi hambanya. Dibelinya kita dengan harga yang mahal, menjadi hambanya. Sehingga kita menghasilkan buah. Ya. Jangan gunakan kemerdekaan itu, kasih Tuhan itu untuk kesempatan hidup dalam dosa. Nanti aku berbuat dosa, aku minta ampun lagi. Minta ampun jatuh. Ya apa aja. Dulu kita seperti itu, saudara sekalian. Dulu kita memang seperti itu, gak apa-apa aja. Nanti aku minta ampun lagi. Gak apa-apa aja aku berbuat dosa ini. Nanti aku minta ampun lagi, karena Tuhan Maha Pengampun. Tuhan sudah bilang, jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, Jangan. Karena kita tak tahu waktunya kapan Tuhan memanggil. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diselamatkan Tuhan karena Dia mengasihi kita loh. Itu makanya kita harus melayani seorang dengan yang lain dalam kasih juga. Amin, saudara. Amin. Amin. Dengan kasih, layani seorang dengan yang lain. Dengan kasih. Beritakan Injil Tuhan dengan kasih. Beritakan firman Tuhan dengan kasih. Ya. Tegur dengan kasih. Tegur istrinya dengan kasih, tegur suaminya dengan kasih. Amin, saudaraku. Tegur anak-anaknya dengan kasih. Kalau menegurnya kayak radio rusak, ada Pak Pendeta di Pak Gembala di pusat. Kalau tegurnya kayak radio rusak, suaminya baru pulang dari latih atau dari kebun, ada dari mana-mana, ya, langsung disambut kayak radio rusak. Sampai dia ke kamar mandi masih sampai dia mau makan juga kayak radio rusak. Bagaimana itu bukan melayani dalam kasih? Akhirnya suaminya jadi lari. Ya. Melainkan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Tuh. Kunjungi orang karena kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan kita diam. Karena kita diselamatkan Tuhan untuk melayani. Kenapa melayani Dia? Karena kita hamba. Saudara ngerti gak sih saya bagikan ini? Kita dulu nih hamba dosa, hambanya iblis. Tuhan selamatkan kita untuk menjadi hambanya. Dibelinya kita, ditebusnya kita, itu namanya dibeli. Diselamatkannya kita dari hamba yang lama, dari Tuhan yang lama, menjadi hamba Tuhan. Nah, ingat kita mempunyai status adalah hamba, tapi bukan hamba dosa lagi. Mereka hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Itu makanya kita harus melayani. Tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan
Tuhan. Tuhan terhadap siapa? Amin, saudaraku. Amin. Layani orang dengan yang lain. Itulah buah kita. Amin, saudaraku. Ayat terakhir. Galatia 4 ayat 8 dan 9. Nih, perhatikan saja saudara. Apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup ini, dalam perjalanan penebusan kita oleh Tuhan? Apa yang kita lakukan? Galatia 4 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama. Sudah dapat Galatia 4? Sebelahnya tadi sudah dapat ya? Galatia 4 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Nih, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, ya, mau kembali kepada kehidupan yang lama, mau kembali lagi mengikuti keinginan daging, mau lagi memperhambakan diri kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Saudara, ketika kita diberikan Tuhan kemerdekaan, ini perhatikan. Berbeda hamba Tuhan dengan hamba yang dulu, dengan hamba dosa. Kita diberikan Tuhan hak bebas. Mau nggak kita tetap mengambil hati, mengambil keputusan untuk tetap menjadi hamba Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan Yesus bukan seorang Tuhan yang memaksakan. Kehendak. Dia mengasih tahu kebenaran. Kalau kamu tetap dalam kebenaran, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan terus memerdekakan kamu. Kalau kamu tetap dalam kebenaran, dalam pengajaran. Saudara, kalau sudah dimerdekakan Tuhan, jangan mau lagi kembali kepada Tuhan yang lama. Kenapa? Karena kita akan binasa. Amin, saudaraku. Jangan mau lagi diperhamba oleh roh dunia ini. Jangan mau. Jangan tergoda. Amin. Berjalanlah terus dalam iman kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Layani Dia. Layani Allah kita. Sebab kita ditebusnya menjadi hamba-Nya. Kita dibelinya dari Tuhan yang lama. Kita ditebusnya dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Wow. Bukankah kita selalu melayani Tuhan? Amin. Karena kita sudah ditebusnya dan diberikannya status sebagai hamba-Nya. Amin, saudara-saudara. Kita bukan hanya ditebus sebagai anak Tuhan toh, perhatikan. Bukan hanya sebagai ahli warisnya, tetapi sebagai pelayannya. Itu maknanya. Kalau sudah ditebus Tuhan, kita harus melayani. Amin. Bawa jiwa kepada Tuhan. Jangan menyerah untuk berdoa. Jangan malah diperbudak oleh yang lain-lain, diperhamba oleh yang lain, oleh uang, oleh materi, oleh hawa nafsu, oleh ambisi. Jangan mau lagi diperbudak. Biarlah kita menjadi hamba Tuhan. Amin. Menjadi budaknya Tuhan, dulosnya Tuhan. Amin, saudaraku. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang membeli kita dengan darahnya. Dia mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa.